Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dari salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi dan wasallam. kepada sahabatnya dan sahabat kita umatnya yang selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Pula yang saya hormati kepada dosen pengampu rangkaian listrik 2 yaitu Bu Desmira, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan diskusi kali ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Oke, sebelum ke sesi berikutnya, yaitu saya akan sedikit mengenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Septiudin, ada Nasruddin, ada Ratnasari, dan ada Ahmadita Maulana. Selanjutnya pembukaan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka diskusi ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Selanjutnya yaitu sesi pematerian yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Ahmadita Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi pengertian rangkaian DC paralel. Rangkaian DC paralel adalah rangkaian yang memiliki alat-alat listrik tersusun atau terhubung dengan cara berjajar atau bercabang. Next. Di sini ada ciri-ciri rangkaian DC paralel. Memiliki percabangan, total hambatan akan lebih kecil. Di setiap komponen memiliki tegangan listrik yang sama besar. Setiap komponen dialiri arus listrik yang besarnya tidak sama. Selanjutnya kelebihannya adalah memiliki hambatan yang kecil hingga mampu membuat lampu menyala lebih terang. Setiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa ada pengaruh dari komponen yang lain. Selanjutnya kelebihan selanjutnya adalah jika salah satu lampu atau alat listrik terlepas atau rusak atau padam, maka perangkat yang lain tidak akan ikut mati, melainkan tetap menyala atau berfungsi dengan baik. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya di sini akan mengeluarkan biaya lebih besar karena menggunakan banyak kabel. Selanjutnya dalam mengantarkan arus listrik kurang efisien, memiliki rangkaian yang lebih rumit karena ada banyak percabangan. Selanjutnya ada rangkaian RLC paralel. Adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Next. Di sini ada gambar rangkaian RLC paralel. Adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian LEC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Adit. Selanjutnya pematerian berikutnya yang akan dibawakan oleh saudara Ratnasari. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari persentase pemateri sebelumnya. R itu sama dengan V
dibagi IR dan XL sama dengan V dibagi IL dan XC sama dengan V dibagi IC. Selanjutnya untuk yang rumus bawahnya ada Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R pangkat 2 ditambah 1 per XL min 1 per XC pangkat 2. Selanjutnya hasilnya tuh 1 per Z sama dengan akar dari 1 per R pangkat 2 ditambah 1 per XL min 1 per XC pangkat 2. Sebuah rangkaian RLC ini dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil 142 mH serta kapasitor 160 farad yang dihubungkan secara paralel melintasi 240 volt dan suplai 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari suplai? Next. Dalam sebuah rangkaian AC, resistor tidak terpengaruh oleh frekuensi. Untuk itu, R sama dengan 1 kilo ohm masih sama. Reaktansi induktif XL bisa dilihat di layar. Di situ ada rumus dan hasilnya. Sehingga reaktansi kapasitor XL menjadi XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi FC sama dengan 1, 2 pi dikali 60 dikali 160 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 16,58 ohm. Next. Nah, sesuai dari rumus yang di atas ini, kalian bisa lihat tuh turunannya di situ. Hasilnya itu 12,7 ohm. Jadi impedansi dari Z dari rangkaian RSL paralel yaitu sebesar 12,7 ohm. Arus suplainya 10 ampere. Jadi arus IS yaitu sebesar 10 ampere. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya itu Saudari Ratna. Oke, baik. Pematerian berikutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Nasruddin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang pemateri sebelumnya paparkan. Nah, di sini ada rangkaian LC, di mana rangkaian LC juga disebut sebagai rangkaian tangki, rangkaian talenat atau rangkaian resonan. LC itu sendiri adalah rangkaian listrik yang dibangun dengan induktor yang dilambangkan dengan huruf L dan kapasitor yang dilambangkan dengan huruf C yang dihubungkan bersama. Nah, kemudian juga ada resonansi rangkaian LC paralel. Dalam konfigurasi rangkaian LC paralel, kapasitor C dan induktor L keduanya terhubung secara paralel yang ditunjukkan pada rangkaian berikut. Jumlah tegangan di kapasitor dan induktor hanyalah jumlah dari seluruh tegangan di terminal terbuka. Aliran arus ini di terminal plus VE, rangkaian LC sama dengan arus melalui induktor L dan kapasitor C. Di mana di bawahnya itu ada sebuah rumus di mana V sama dengan VL sama dengan VC. I sama dengan IL plus IC. Resonansi rangkaian LC paralel. Nah, resistansi internal R
dari coil ketika dua resonansi XC dan XL arus cabang reaktif adalah sama dan berlawanan. Oleh karena itu, mereka membatalkan satu sama lain untuk memberikan jumlah arus terkecil di baris kunci. Nah, ketika arus total minimum dalam keadaan ini, maka total impedansi adalah maksimum frekuensi resonansi diberikan oleh FO plus WO per 2V sama dengan 1 per 2V per LC. Nah, perhatikan bahwa arus dari setiap cabang reaktif tidak minimum pada resonansi, tetapi masing-masing diberikan secara terpisah dengan memisahkan tegangan sumber V dengan reaktansi Z. Next. Nah, di sini juga ada sebuah gambar rangkaian. Nah, menurut hukum Ohm, E sama dengan V per Z. Nah, rangkaian rejektor itu dapat didefinisikan sebagai arus saluran minimum dan impedansi total maksimum pada FO. Rangkaian induktif ketika di bawah FO dan rangkaian kapasitif saat di atas FO. Nah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nasruddin. Selanjutnya kita sesi tanya jawab mengenai materi yang kita sampaikan. Nah, ini kan sudah sampaikan ada materi di mana materi tersebut saya dapatkan dari buku referensi Electrical Circuit Theory and Technology, penulis John Green. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah kalian tahu salah satu contoh rangkaian di paralel di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apakah ada yang jawab? Boleh diulang pertanyaannya? Ya, Raka. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu, apakah kalian tahu contoh rangkaian DC paralel yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab. Untuk rangkaian DC paralel ini bisa kita contohkan tuh dengan lampu yang ada di rumah kita. Kayak semisal nih, kan untuk menyalakan lampu kayak kamar, lampu depan rumah, lampu kamar mandi, lampu ruang tamu dan segala macamnya itu kan nggak terhubung dalam satu saklar ya, dia terpisah-pisah. Nah, itu bisa disebut dengan arus DC paralel ini. Itu sih kalau misalkan dari pemahaman saya tentang arus DC paralel ini. Mungkin buat teman-teman juga yang tahu lebih jelasnya sama contoh lainnya, boleh buat saya dan teman-teman lainnya juga biar lebih tahu gitu apa aja contoh lainnya. Terima kasih. Baik, saya sedikit akan menambahkan. Setahu saya rangkaian paralel di kehidupan sehari-hari ya, atau ada yang sering di rumah kita gitu. Di sini ada lampu hias model lama yang pakai rangkaian elektronik dan lampu LED. Nah, lalu ada
lampu TL atau tube lamp. Orang bilang lampu neon. Model lama yang masih memakai balas di dalam boxnya memakai rangkaian seri antara jala-jala dengan balasnya. Mungkin itu sih yang sedikit saya tahu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Adit. Baik, pertanyaan berikutnya kan ini kan tentang rangkaian bahan. Nah, lebih jauh lagi gitu. Saya pasti penemu rangkaian paralel pertama kali. Saya izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Penemu rangkaian paralel adalah Gustav Robert Kirchhoff. Apakah itu benar? Jika salah, mohon direvisi untuk semuanya. Ya, itu benar. Oke, sedikit lebih mendalam lagi. Pada tahun berapakah ya, Adit? Boleh diulang kenapa ya? Tadi sinyalnya kurang. Jadi penemu rangkaian DC paralel siapa, terus pada tahun berapakah penemuan? Bagaimana? Mungkin kalau dari saya, dengan situs yang saya baca tuh, di sana tuh untuk penemu arus listrik ini ada Michel Faraday. Nah, untuk apa tadi selain penemunya? Tahun ditemukannya. Tahun ditemukannya tuh sekitar tahun. Bentar. Mungkin saya izin menambahkan, sedikit menambahkan ya. Maksudnya penemu dari rangkaian arus ini yaitu Michael Faraday, di mana dia pertama kali menemukan arus listrik ini yaitu pada tahun 1981, kalau nggak salah ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih. Mau nambahin dong dikit aja. Tapi untuk yang pertama untuk menyalurkan tenaga listrik itu dia ada Thomas Alva Edison, yang dimana dia tuh kayak yang pertama kali melakukan penyaluran tenaga listrik itu pada abad ke-19 secara komersial. Itu aja yang saya tambahin sih dikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu ada berapa sih rangkaian di itu? Mohon maaf, boleh diulang, moderator, pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu ada berapa rangkaian yang ada di listrik? Izin menjawab, moderator. Baik, silakan. Mungkin yang saya ketahui ya,
Jenis-jenis rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama ada rangkaian listrik seri dan yang kedua ada rangkaian listrik paralel. Nah, apakah dari rangkaian seri itu? Nah, rangkaian listrik seri ini adalah rangkaian dengan alat atau komponen listrik yang tersusun secara berurutan atau berderet. Nah, di mana rangkaian seri ini memiliki ciri-ciri yaitu tersusun berurutan atau berderet. Alur listriknya itu mengalir tanpa melalui cabang tertentu. Kemudian arus listriknya mengalir di berbagai titik dalam rangkaian dengan besar yang sama dan memiliki tegangan listrik di setiap hambatan yang nilainya berbeda-beda. Kemudian rangkaian listrik paralel. Dengan rangkaian listrik paralel ini adalah rangkaian yang memiliki alat-alat listrik tersusun atau terhubung dengan cara berjajar atau bercabang. Nah, ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel ini juga memiliki percabangan. Total hambatan akan lebih kecil. Di setiap komponen itu memiliki tegangan listrik yang sama besar. Kemudian setiap komponen dialiri arus listrik yang misalnya tidak sama. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Berarti untuk rangkaian paralel ini dia ngegunain arusnya lebih tinggi ya dibanding dengan yang seri. Bener gak? Oke, baik teman-teman. Jawabannya kita terima ya. Mungkin nanti kalau kurang ya ikuti ya. Oke, baik, ada tambahan lagi mengenai pertanyaan yang terakhir tadi dari teman-teman semua. Ini mau nanya satu yang tadi yang Nasruddin jelasin. Saya tuh tadi dengar kalau misalkan kayak rangkaian paralel ini lebih ngeluarin arusnya tuh lebih gede, kayak tegangannya itu lebih gede dibanding dengan seri. Itu benar atau enggak? Nih, ciri-ciri rangkaian paralel itu dia itu memiliki percabangan. Nah, total hambatannya itu akan lebih kecil. Jadi dia tidak tidak memiliki arus. Jadi arusnya itu kecil. Di setiap komponen itu memiliki tegangan listrik yang sama besarnya. Artinya bukan besar ininya ya, listriknya gitu. Berarti yang paralel ini arusnya itu kecil ya? Nah, mungkin kalau itu mungkin bisa disesuaikan dengan penggunaan alat-alat yang akan dirangkai. Gitu. Kalau dari saya, mungkin kalau dari yang lain bisa menambahkan. Setahu saya sih segitu doang sih. Iya, makasih Nasruddin. Oke, makasih teman-teman semua. Moderator. Cukup. Baik. Lanjut ke acara berikutnya. Sebelum saya rangkaian paralel
Ya itu Mohon maaf moderator, suaranya kurang jelas itu. rangkaian kelebihin yaitu tegangan pada tiap bagian sama dan bagian itu tidak kuat dan rangkaian paralel itu membutuhkan banyak kabel lebih rumit dan lebih rumit saja. Baik, di terakhir yaitu untuk marilah kita cukup kali ini dan melaporkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, kami dari kelompok 2 rangkaian akan kurang maaf apabila dari kata-kata atau pemaparan materi yang kurang baik. Kami dari kelompok 2 terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.